Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam perubahan, salam bahagia. Pada kali ini saya akan mewawancara Ibu Kepala Sekolah SMA PGRI Depok tentang pengambilan keputusan. Ini untuk mendapatkan wacana saya sebagai praktik dalam penugasan saya program pelatihan guru penggerak ya di angkatan 6 ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas waktunya Sama-sama. waktunya untuk menyempatkan. Jadi saya saat ini setelah melaksanakan bulan keempat, ini udah ke bulan keempat program pelatihan guru penggerak. Nah, terima kasih dukungannya. Ini masih ada sekitar 2 bulan lagi untuk menyelesaikan. Nah, ini adalah tugas saya sebagai wacana untuk praktik praktik penugasan dari program pelatihan guru penggerak ini Bu, yang modul ketiga tentang pengambilan keputusan. Menjabat kepala sekolah di SMA ini Bu ya. Udah berapa lama kira-kira Bu ya? Tahun keempat. Tahun keempat ya, udah cukup lama ya Bu ya. Selama ini gimana cara memutuskan, cara mengidentifikasikan bahwa itu bujukan moral atau dilema etika Bu? Yang pertama yaitu kita identifikasi dulu ya, mana dilema etika ya. Dilema etika itu kan dua-duanya benar gitu ya. Kalau bujukan moral kan dimana memang ada yang benar dan salah ya, dimana kita juga harus memutuskan secara baiklah gitu ya, tidak menimbulkan lagi masalah gitu. Artinya jangan sampai menyelesaikan masalah yang mendatangkan masalah gitu ya. Selama ini Ibu bagaimana cara menjalankan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang dua-duanya benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini gimana cara menjalankan keputusannya? Ya, itu jadi berarti artinya termasuk dalam dilema etika itu ya. Iya. Nah, biasanya untuk kasus-kasus seperti itu saya saya melihat latar belakangnya dulu ya, bagaimana yang melatar belakangi terjadinya atau yang menjadi penguat saya dalam mengambil keputusan itu ya, juga mendengarkan dari para wakil saya, termasuk juga dari bagian litbang ya, Pak Ugi, dan juga dari pembina atau dari yayasan. Nah, kemudian ada langkah-langkah atau prosedur apa yang harus dilakukan Bu, cara untuk memutuskan selama ini? Yaitu pertama kita identifikasi dulu masalahnya, lalu kita lihat latar belakangnya apa yang melatar belakangi, lalu kita juga coba mendengarkan masukan dari beberapa pihak. Bila A maka B, bila B maka apa gitu ya. Kalau memang untuk kasus-kasus yang memang memerlukan penanganan khusus ya, biasanya yaitu kita jangan lupa kita beristikharah ya. Ya, jangan lupa beristikharah untuk yang tidak terlalu karena ini kan biasanya kalau untuk kasus guru ini kan menyangkut juga hajat hidupnya gitu ya, kalau untuk guru ini ya. Jadi yaitu kita mencoba memberikan win-win solution terutama buat sekolah kita ini. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk dalam pengambilan keputusan itu Ibu? Yang saya paling anggap efektif yaitu tadi kita banyak mendengarkan dulu, tidak langsung mengambil keputusan gitu. Artinya supaya kita jangan menjadi pemimpin yang tirani gitu ya, atau timbulnya jadi arogan bahwa harus A gitu ya, padahal kita tidak tahu apa yang melatar belakanginya itu. Kalau memang ada salah ya kita harus berani untuk meminta maaf dan memperbaiki keputusan tersebut. Itu yang paling penting sebetulnya. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Ya tentu saja tidak selalu keputusan itu kan disenangi atau mungkin dirugikan gitu ya, jadinya dirugikan atau juga ini, tapi ya kita harus selalu mengingat bahwa ini sekolah adalah untuk kemajuan kita bersama gitu. Kasus-kasus ini kan selama ini kan banyak sekali ya, selama 4 tahun ini. Nah, apakah ketika kasus itu punya jadwal khusus Ibu? Apa bisa langsung diputuskan itu aja atau ada jadwal yang harus Ibu tentukan?
Saya tidak menjadwalkan ya, karena kasus-kasus itu juga kan insidental ya, artinya tidak memang sudah ini ada, tapi kita harus menyelesaikan gitu. Jadi artinya kita selesaikan juga kasus per kasus, kita pelan-pelan. Kalau sekaligus semua nanti pusing juga ya. Jadi artinya mungkin kita urai dulu dari yang paling mudah, lalu yang sedang, terus yang ini kita coba uraikan satu-satu. Enggak ya, jangan lupa kita dokumentasikan gitu biasa. Kira-kira adakah seseorang atau faktor yang untuk mempermudah menyelesaikan kasus itu, untuk memutuskan atau dalam mengambil keputusan itu, Ibu? Ya, saya selalu mengajak para wakil kepala sekolah, juga minta saran dari pembina, juga dari ketua yayasan. Ya, mungkin kalau memang ternyata ada salah ya kita coba kita Evaluasi lagi. Kita evaluasi. Ya, tadi udah panjang lebar, Bu. Nah, ini dari apa yang telah Ibu sampaikan, kira-kira ini apa yang bisa dipetik ini, Bu? Jadi yang kira-kira bisa dipetik ya, jangan lupa untuk selalu mencari apa yang melatar belakangi suatu itu ya. Jadi pasti ada alasannya, sehingga kita jangan memutuskan juga secara arogan ya, dan harus untuk kebaikan atau kemaslahatan bersama. Itu saja yang biasanya saya jadikan patokan itu. Terima kasih Ibu Nina atas waktunya, terima kasih atas dukungannya. Ini adalah bulan keempat, Bu ya. Cukup, ternyata saya nggak nyangka, Bu, guru penggerak ini sudah cukup padat sekali nih, ya, cukup melelahkan. Hebat, Pak Mugi. Semangat Pak Mugi. Iya, terima kasih Bu dukungannya. Ini masih ya, sayang ada tinggal 2 bulan lagi, ya. 2 modul lagi, total 10 modul, Bu. Iya. Mohon dimaklumi kalau nanti waktu saya ada minta izin. Iya, oke, terima kasih Ibu ya, Pak, atas waktunya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perubahan, dan salam bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara Ibu Wakasek Kurikulum SMA PGRI Depok ya, tentang pengambilan keputusan untuk mendapatkan wacana praktik ya dalam penugasan mengikuti program guru penggerak angkatan 6 ini. Nah, di depan saya sudah ada Ibu Nursinah Wakasek Kurikulum SMA PGRI Depok. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat Bu? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara, Bu ya. Jadi pada kesempatan ini saya mendapat tugas ya, demonstrasi kontekstual modul 3, modul terakhir Bu dalam pelatihan saya ini. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan. Di sini ada dilema etika dan bujukan moral. Nah, Ibu udah lama Ibu ya menjabat sebagai Wakasek Kurikulum ini Bu ya? Dibilang lama juga belum ya. Artinya saya mungkin sudah dua periode lah. 2 periode cukup lama. Jadi cukup banyak lah yang kasus-kasus yang sudah diselesaikan Bu ya. Membagi tugas guru ya, guru menentukan pembelajaran. Nah, gini Bu Nur. Jadi selama mengambil keputusan itu gimana cara mengidentifikasikan bahwa itu bujukan moral atau dilema etika gitu Bu? Dalam setiap mengambil sebuah keputusan kita memilih antara 2 pilihan ya. Secara moral benar, tapi bisa jadi bertentangan. Sedangkan moral itu berada pada sesuatu yang terjadi ketika seorang itu membuat keputusan antara benar dan salah, maka kita mengambil kebijakan itu bukan pada diri saya saja sebagai Wakakurikulum, tapi saya punya atasan lagi untuk memberikan kebijakan itu. Jika saya punya jika ada permasalahan itu, maka kami ambil keputusan bersama mana yang terbaiknya untuk diambil keputusan itu. Kemudian bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Jadi di sekolah ini ya Bu ya. Nah, jadi di mana keputusan itu dua-duanya benar gitu loh Bu. Di mana itu cara menentukan untuk mengambil keputusan itu Bu? Jika kita melihat dua-duanya melihat bahwa dari sisi luarnya pasti ini positif gitu. Misalnya dua keputusan itu, tapi
kita kaji lagi, kita refleksi lagi bagaimana tidak mungkin keputusan itu benar dua-duanya, maka kita ambil yang lebih terbaiknya di antara dua keputusan itu. Kemudian ada langkah tentunya Bu ya, ada langkah atau prosedur apa yang dilakukan untuk menentukan keputusan itu Bu? Langkah untuk menentukan keputusan itu biasanya kita punya langkah permasalahannya atau mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua di situ adalah kita ada pemetaannya. Dari permasalahan itu kita petakan, ini mana permasalahan yang harus kita pecahkan yang terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian hal apa saja nih Bu ya yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus D5 etika Bu? Biasanya kita merefleksi dari kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang kita sudah ambil. Biasanya permasalahan yang menyangkut tentang moral ya, di sini karena bersangkut pautnya dengan D5 ya Pak ya, dengan moral, maka kebijakan itu kita merefleksi lagi mana kasus-kasus yang akan kita selesaikan atau kita angkat seperti itu. Ya selama ini Bu ya, selama ini kan udah menyelesaikan kasus-kasus banyak Bu ya. Nah tentunya kan tidak mulus semuanya ya. Nah kemudian hal apa saja itu yang menjadi tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus D5 etika itu Bu? Pasti ya, dalam menyelesaikan semua kasus itu pasti kita punya tantangan berat, terutama pada orang-orang yang terlibat gitu, karena kita harus memilih siapa yang harus menyelesaikan, dan tantangan itu sejauh mana kasus itu bisa terselesaikan seperti itu. Kemudian ini Bu, dalam penyelesaian kasus-kasus itu kan kadang datang tiba-tiba atau ada yang udah dipersiapkan. Nah dalam penyelesaian kasus itu Ibu punya jadwal khusus apa enggak itu? Kalau masalah jadwal khusus, kita tidak punya jadwal khusus dalam menangani kasus ya, tapi kita hanya membagi siapa yang misalnya ada kasus yang ringan, kasus yang berat. Jadi yang menangani kasus ringan prosedurnya siapa, yang menangani kasus berat naiknya ke siapa. Karena setiap kasus itu, setiap sekolah itu kita tentu berharap ya, kita sangat berharap tidak punya kasus gitu. Baik itu kasusnya apalagi besar, kecil aja kita tidak mau. Cuma terkadang kasus itu datang suka bersamaan, makanya dari situ kita membagi-bagi siapa yang akan menangani kasus 1, siapa yang akan menangani kasus 2, seperti itu. Jadi selama ini kan sudah menjalankan tugasnya Bu ya, ini banyak kasus gitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang untuk mempermudah dari penyelesaian kasus-kasus itu Bu? Kalau kami memang sudah membagi ya, jadi artinya dalam setiap instansi sekolah, termasuk sekolah kami SMA PGRI, kami punya guru BK untuk menangani kasus gitu. Nah kalau dari kasusnya siswa biasanya tertangani oleh Walas, dari Walas prosedurnya ke BK, dari BK nanti yang ditangani oleh kesiswaan. Kalau memang sudah 3 itu tidak mampu, maka akan ditangani oleh kepala sekolah. Nah kalaupun kasus itu terjadi pada guru, misalnya ada satu guru yang artinya tidak dalam hal membuat modul atau administrasi, maka tidak langsung kepala sekolah, tapi kita hanya memberikan atau waro-waro kepada guru tersebut, termasuk kurikulum, memberikan ini waro-waronya untuk administrasinya. Kalau dia tidak juga akan naik kepala sekolah, seperti itu. Oke Bu, makasih banyak Bu, banyak sekali yang udah dipaparkan Bu ya. Ya, itu akan menjadi ilmu buat saya Bu. Sambil satu lagi pertanyaan ini Bu ya. Jadi kan tadi udah panjang lebar Ibu menjelaskan tentang pengambilan keputusannya selama ini jalan. Kira-kira apa nih Bu yang bisa dipetik Bu ya, paling nggak untuk saya atau untuk siapa saja itu dari tadi yang udah dipaparkan itu Bu? Ya dengan adanya wawancara seperti ini ya, saya juga artinya sekolah kami bukan sekolah penggerak, belum menggunakan kurikulum merdeka, tapi ingin menuju, karena termasuk bagian dari Pamugi, guru SMA PGRI terpilih menjadi guru penggerak. Semoga sekolah kami ini sekolah yang berbasis memang sudah menuju digital. Kedua, nanti mau tidak mau kita akan menggunakan kurikulum merdeka karena selalu didorong oleh pengawas. Nah selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan Pamugi ini kita semakin introspeksi dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di
SMA PGRI terutama adalah permasalahan-permasalahan moral, karena sesuai dengan visi dan misi kita menjadikan anak-anak itu menjadi anak yang berakhlakul mulia, bertakwa, itu salah satunya. Karena selain mereka punya berakhlak mulia, bertakwa juga, maka akan mengikuti semuanya. Semoga dengan wawancara ini artinya kita bisa merealisasikan dalam sekolah SMA PGRI seperti itu. Oh ya, terima kasih Bu Nur. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Nur. Jadi demikian wawancara saya dengan Ibu Nur, Waka Kurikulum SMA PGRI Depok, tentang pengambilan keputusan. Jadi dalam hal ini ada bujukan moral, ada dilema etika. Jadi dilema etika ini yang susah. Kalau bujukan moral kan ada yang salah satu salah, sudah jelas bisa diputuskan lebih enak. Tapi ketika kita memutuskan untuk dilema etika itu yang sama-sama benar, itu sulit untuk itu perlu pertimbangan matang Bu Nur ya. Sudah pasti. Iya, oke, terima kasih Bu Nur atas waktunya. Semoga ini menjadi berkah buat semuanya, bisa Amin, siapa saja yang mendengarkan. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Bu Nur ya. Undur diri. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.